Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kembali kita boleh mengingat bahwa Yesus itu adalah Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dia yang lahir, mati, bangkit, tapi dia naik ke sorga dan berjanji akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Kita bukanlah yatim piatu. Ada Roh Kudus yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga,
bangkit berdiri, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Dengan kuasa-Mu urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini kami Bapa, haleluya. Roh Kudus, dunia. Roh Kudus, Roh Kudus, hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, kerajaan segala. Kita katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, raja segala. Kita katakan kemuliaan bagi Allah. Bersyukur Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, raja segala. Raja Tuhan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, raja segala. Raja, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya, hosana bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami umat yang diselamatkan, kami umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan sudah pelihara kami, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ada di rumah Tuhan untuk kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan beribadah di hari kenaikan-Mu. Yesus Kristus naik ke surga.
Tapi Engkau berjanji Tuhan memberikan Roh Kudus. Bahkan Engkau memberikan tempat yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Surga yang mulia. Terima kasih buat rencanamu bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bukanlah yatim piatu. Ada Roh Kudus yang menyertai kami sampai akhir zaman. Sampai akhir kesudahan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengeluh-elukan Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Biarlah Roh Kudus memimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Roh Kudus boleh memimpin. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Ada semangat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, bahkan Dia naik ke surga. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Kita katakan kuasa maut telah dikalahkan. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Bagiku, oh Yesus hidup. Dia bangkit. Mautlah dikalahkan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan kuasa maut telah oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Bagiku, oh Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Oh Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Lebih dari pemenang. Yesus, oh Yesus hidup. Haleluya. Dia naik ke surga. Bagiku, oh Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Lebih dari pemenang kita jadi. Lebih dari pemenang kita jadi.
menjadi menang. Haleluya. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 damai, haleluya, hidup, haleluya, damai, roh. Kita katakan haleluya, haleluya, dia hidup, haleluya, damai, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan. Silakan duduk, monggo. Kita akan boleh menyaksikan persembahan pujian dari PRBI.
Puji Tuhan, pujian ini kembali mengingatkan kita bahwa Yesus hidup memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri untuk kita angkat suatu pujian kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami tidak yatim piatu. Ada yang Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih. Hembuslah Roh Kudus di Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Kita ulangi, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi kami Tuhan, kami dengan hadirat-Mu.
kiranya serahkan pada hambanya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi kami saat ini ya Tuhan. Kami rindu akan hal itu. Kami percaya Roh-Mu sudah ada pada kami, ada di dalam kami ya Tuhan. Berkuasalah atas kami, supaya kami dimampukan untuk hidup sebagai saksi Kristus. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh ada di sini bersama-sama memperingati, merayakan hari di mana Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami dan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami yang masih ada di dunia ini. Terima kasih. Kami juga bersyukur kalau kami boleh menyanyi, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena memang sungguh hanya Tuhan yang layak terima kemuliaan, yang layak menerima pujian, sebab Engkau yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Terimalah ya Tuhan korban pujian yang sudah kami naikkan, kiranya menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini di dalam pengurapan dan penguasaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Ya, selamat memperingati, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Hari ini seluruh umat Tuhan di muka bumi merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, saudara ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, Dia bersabda bahwa kamu akan menjadi saksiku. Ya. Jadi kepada para murid waktu itu sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia bersabda, kamu akan menjadi saksiku. Nah, itulah tema firman Tuhan hari ini. Kamu akan menjadi
saksiku. Ini kutipan langsung dari ayat Alkitab, namun sesungguhnya kita sudah, bukan lagi akan tetapi sudah ya, sudah menjadi saksi Kristus. Nah, untuk itu kita baca dulu firman Tuhan. Haleluya ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dikatakan di situ, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sabda Yesus sebelum dia naik ke surga, saudara ya. Luar biasa. Setiap orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan ya, adalah saksi Kristus. Ya. Jadi setiap orang Kristen, yaitu orang yang percaya atau pengikut Kristus, dia adalah saksi Kristus. Ini suatu identitas teologis, saudara ya. Identitas atau predikat ya, atau status kita yang sangat luar biasa. Identitas yang alkitabiah ya, bahwa kita adalah saksi Kristus ya. Tidak harus seorang pewarta ya, tidak harus seorang pewarta. Namun haruslah seluruh hidup kita adalah suatu kesaksian di sini ya. Tidak semua orang bisa menjadi pewarta ya, seperti para murid, para rasul waktu itu memang mereka adalah orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil, memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Namun kita semua tentu tidak semuanya ada kemampuan itu ya. Tetapi kita tetap harus hidup sebagai saksi Kristus dan seluruh hidup kita haruslah menjadi suatu kesaksian. Sehingga dengan kehidupan kita itu orang mengenal Tuhan, orang melihat kasih Tuhan, orang mengenal Kristus, saudara ya. Jadi tidak harus menjadi seorang pewarta Injil atau pengkhotbah, pembicara dan sebagainya, tetapi seluruh kehidupan kita harus menjadi kesaksian ya. Nah, saya mau ngajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Ya, lagu yang lama sekali ya, ini lagu dari Gereja Katolik. Nah, judulnya Jadilah Saksi Kristus. Coba ya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Lagu ini mengajak kita untuk hidup menjadi saksi Kristus. Ya, kita sama-sama nyanyikan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lagunya sederhana, sebenarnya panjang, tetapi kita mau nyanyikan bait satu saja ya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Sekali lagi, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus.
jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Saudara mau jadi saksi Kristus? Amin. Harus saudara ya, seluruh hidup kita harus menjadi suatu kesaksian ya. Karena itu memang identitas kita, ya predikat kita, status kita, ya posisi kita adalah saksi Kristus ya. Saudara, sebelum kita bahas tentang bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan, kita mau lihat dulu kaitan dengan peristiwa yang kita peringati hari ini. Jadi hubungan panggilan kita menjadi saksi Kristus dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Kaitan kita menjadi saksi Kristus dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita baca dulu ya saudara, baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 ya. Kita lihat dulu firman Tuhan di sini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, ayat ini atau sabda ini disampaikan atau disabdakan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Jadi jauh hari sebelum dia disalibkan sudah berkata, bersabda atau menyatakan bahwa dia harus pergi. Jadi setelah dia selesai melaksanakan tugasnya, ya menyelamatkan kita dengan mati disalib, dia sudah ngomong dulu, aku harus pergi. Itu lebih berguna. Karena kalau tidak pergi, maksudnya pergi ke surga ya, roh penghibur itu tidak datang kepadamu. Artinya Roh Kudus. Tadi tema firman puji-pujian kita banyak berbicara tentang Roh Kudus. Ya, memang dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan ya, yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta. Ya, peristiwa Pentakosta. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Ya, itu sudah terjadi dan tema pujian tadi bagus. Kita tidak minta Roh Kudus untuk dicurahkan kepada kita, tetapi memenuhi kita. Roh Kudus, penuhi hambamu. Jadi meminta kepenuhan enggak salah, tapi kalau minta lagi enggak perlu saudara, karena sudah diberikan kepada kita. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus terjadi 40 hari setelah dia bangkit. Ya. Jadi disalibkan 3 hari kemudian dia bangkit, kemudian 40 hari, kemudian dia naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, Roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Luar biasa. Nah, Roh Kudus yang diberikan kepada kita dan sudah diberikan kepada kita, inilah yang memberi kepada kita kemampuan untuk kita bisa hidup menjadi atau sebagai saksi Kristus. Ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, saudara ya. Tidak mampu menjalankan tugas ini. Luar biasa karya Tuhan itu. Ya naik tapi Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia kasih tugas tetapi juga dilengkapi, saudara. Jadi enggak dilepas begitu saja tetapi juga diperlengkapi. Bahkan diperlengkapi dengan rohnya sendiri. Wah itu luar biasa. Nah, setelah itu kemudian singkat cerita ya Tuhan Yesus naik ke surga.
Nah ini sikap yang bagus dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat yang ke-52 ya. Ini judul perikopnya kalau kita lihat adalah kenaikan Tuhan Yesus ya. Terjadi di Betania waktu itu dari Yerusalem para murid dibawa ke Betania satu hari Sabat perjalanan itu artinya 1,5 kilometer ya. Dalam Taurat itu ada aturan atau hukum Sabat. Kalau hari Sabat orang hanya boleh melakukan perjalanan maksimal 2 kilo, saudara. Maksimal 2 kilo. Ya, jadi kalau dikatakan satu hari Sabat itu artinya adalah perjalanan yang hanya kira-kira 1,5 kilo dari Yerusalem ke Betania di Bukit Zaitun ya. Nah setelah Tuhan Yesus bersabda di situ kemudian tiba-tiba dia terangkat ke surga saudara. Nah sikap murid kita baca ayat 52 ya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini sikap para murid ketika menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama menyembah saudara. Menyembah Tuhan Yesus. Jadi kita tidak salah menyembah Tuhan Yesus ya. Kalau orang-orang luar mengatakan buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Dia berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Yesus gak mau diatur-atur begitu saudara. Tidak harus dia yang adalah Tuhan itu berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, itu pertanyaan jebakan. Ya, dulu awalnya saya juga sempat kaget saudara. Lalu saya mulai sadar, ini pertanyaan jebakan. Ya, tidak harus Tuhan Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak. Eksistensi dia memang dari kekal hingga kekal itu Tuhan. Ya. Datang ke dunia sebagai manusia, mati disalibkan, naik ke surga. Kembali kepada keilahiannya, ketuhanannya ya, keilahiannya. Para murid yang mengenal Yesus dengan baik, ketika melihat peristiwa yang luar biasa itu, mereka sujud menyembah proskunius. Ya, maka kita pun juga sebagai saksi Kristus harus ya suka menyembah Tuhan, ya. Suka menyembah Tuhan. Kalau diajak penyembahan, ayo sembah Tuhan, Saudara. Jangan diam. Ya kalau WL ini pemimpin pujian, mari kita sembah dia, kita sembah Saudara ya. Karena Tuhan Yesus hebat. Wah, dia naik kembali kepada kemuliaannya luar biasa. Seperti para murid sembah, mari kita sembah dia, ya. Kemudian bersukacitalah mereka dan kembali ke Yerusalem, ya. Pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini sikap murid. Kenapa sukacita? Dia tahu. Tadi di ayat yang kita baca di Yohanes tadi, Roh Kudus akan diberikan. Wah, senang sekali mereka, Saudara ya. Kemudian di ayat yang lain juga, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tadi di pujian juga dikatakan, ya bahwa dia akan sediakan tempat bagiku, ya. Roh Kudus diberikan, tempat disiapkan di surga. Siapa yang gak senang, Saudara ya? Itu para murid sangat senang sekali. Maka kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus harus dengan sukacita, ya. Pujian PRBI tadi luar biasa. Saya berikan apresiasi kepada PRBI. Ini karena ngepasi ya, yang mempersembahkan pujian adalah PRBI, sementara adik-adik kita ini pada bertugas sehingga tadi agak lama ya. Tapi kalau kita dengar pujiannya tadi luar biasa. Ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Because he live. Sebab dia hidup ada hari esok. I can face tomorrow ya. Jadi kita punya pengharapan luar biasa. Latihan mereka ini luar biasa. Berkali-kali sampai malam-malam jam 10 baru pulang ya, luar biasa.
Semangatnya luar biasa. Kita support ya adik-adik kita untuk terus maju dalam Tuhan. Ya, mereka masih muda tapi telah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Anak-anak yang punya pengharapan sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang memegang pemerintahan ilahi, saudara ya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian sikap para murid dalam Kisah Rasul 1 ayat 10, kita lihat ya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 10 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Yang saya tekankan di sini adalah mereka sedang menatap ke langit. Ya, mereka menatap ke langit. Kenapa saudara? Karena terkagum-kagum. Terkagum-kagum, terpesona, takjub melihat peristiwa yang luar biasa itu ya. Kita mungkin karena terlalu biasa tiap tahun memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus sehingga kita anggap biasa. Tetapi peristiwa itu sebenarnya mengagumkan, menakjubkan saudara. Sampai bahasa kita orang Semarang itu para murid kami tenggengen. Ya jadi wah terpana begitu rupa. Luar biasa ya. Ini melihat peristiwa yang luar biasa. Bagaimana mungkin ya seseorang bisa tiba-tiba terangkat ke surga. Ini peristiwa sejarah saudara. Peristiwa ilahi. Elia juga pernah naik ke surga, diangkat Tuhan. Ya. Nah, Henok juga diangkat Tuhan. Ini peristiwa yang luar biasa saudara. Peristiwa ilahi yang luar biasa. Historis, bukan dongeng. Ini sejarah sungguh-sungguh terjadi. Ya. Nah, hendaknya kita juga demikian saudara-saudara. Takjub, terpana, heran ya. Yesus naik ke surga. Nah ini jaminan juga bagi kita. Bahwa kita pun kelak juga akan diangkat Tuhan. Naik ke surga ya pada hari yang sudah ditentukan. Ketika Tuhan Yesus datang ke awan-awan kita akan diangkat dalam keadaan tubuh kemuliaan. Ya. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita pun juga akan diangkat. Dan itu peristiwa luar biasa saudara-saudara. Peristiwa yang heran, peristiwa yang menakjubkan. Ya, saya pernah bermimpi kayak terbang ke langit. Ya. Bersama Pak Paulus. Entah itu suatu penglihatan dalam mimpi atau apa saya tidak tahu. Tapi itu memang rasanya saudara bisa terbang, tinggalkan bumi, lalu melihat di depan saya sana tuh pemandangan yang begitu indah luar biasa. Entah karena saya saking rindunya ya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus, menantikan surga, ataukah itu memang suatu penglihatan saya tidak tahu. Tetapi saya merasa waktu itu dalam mimpi ketika terbang itu, wah luar biasa. Indah sekali lah. Tapi yang pasti nanti akan terjadi. Seperti Yesus yang terangkat ke surga, kita juga akan terangkat. Saudara percaya? Amin? Amin ya, jangan sedih. Saya rindu hari ini tidak tegang ya, seperti minggu lalu saya lihat ketika Bu Manurung wah tegang sekali. Enggak usah tegang ya, kita punya pengharapan yang luar biasa. Tuhan kita hidup, ada hari esok, wah luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah peristiwa-peristiwa berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, lalu kaitannya dengan dia memberikan tugas kepada kita menjadi saksi Kristus. Kita akan lihat lebih dalam ya. Kita lihat bahwa aku adalah saksi Kristus ya. Aku adalah saksi Kristus. Kita kembali kepada Kisah Rasul 1 tadi ya, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Suatu predikat, suatu identitas, suatu status yang baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kita saksi Kristus itu dalam bahasa Yunani-nya adalah Martus Christo. Ya, Martus Christo. Disinilah kemudian muncul kata martir.
Lah nggak enaknya di sini ya. Wah menjadi saksi Kristus seneng ya. Kita seneng banget jadi saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus, wah semangat. Tapi kalau dengar kata martir, wah jadi ngeri juga. Jadi menjadi saksi Kristus itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyaksikan kasih Tuhan, menjadi berkat ya bagi orang banyak. Tetapi konsekuensinya kita bisa menjadi martir. Bukan martil ya, tapi martir. Atau dalam bahasa Arabnya itu syahid, mati syahid. Ya. Menjadi martir, para rasul mengalami itu saudara ya. Mereka menjadi martir, mereka dibunuh dengan sangat keji ya. Ada rasul yang di rajam batu, Petrus sendiri disalibkan dengan kepala di bawah ya. Ada rasul yang digoreng, penggorengan ya, Yohanes misalnya. Mereka semuanya menjadi martir kecuali Yohanes ya, Rasul Yohanes. Tapi itu pun juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Dibuang di Pulau Patmos saudara. Wah mengerikan sekali. Jadi Martus Kristus, wah luar biasa. Kita bangga dengan itu saudara ya. Kita bangga dengan itu menjadi saksi Kristus. Tetapi konsekuensinya jadi martir. Tapi saya berharap tidak terjadi pada kita saudara. Ya, jadi martir atau tidak kita tetap harus bersaksi. Ya, nah seorang saksi itu adalah seorang yang melihat atau mengalami sendiri, saudara ya. Jadi seorang yang melihat, menyaksikan atau mengalami sendiri. Nah kita ini secara fakta tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kan gak melihat, ya toh? Kan gak melihat, gak menyaksikan Yesus secara langsung, apakah kita layak disebut saksi? Kalau para murid memang mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka dididik, ya kurang lebih ya sekitar 3,5 tahun. Ya, mereka ada bersama-sama dengan Yesus menyaksikan secara langsung, oke, layak disebut saksi. Mengalami sendiri segala sesuatu dengan Tuhan Yesus, tetapi kita kan tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, apakah bisa disebut saksi? Tetap bisa, saudara. Semua pengikut Yesus itu saksi Kristus. Sekalipun kita tidak melihat secara fisik, tetapi kita punya pengalaman pribadi. Ya. Maka dari itu kita harus punya pengalaman pribadi. Jangan menjadi orang Kristen karena faktor keturunan. Ya, bapak kita Kristen, ibu kita Kristen, lalu kita ikut Kristen. Tetapi harus menjadi keputusan pribadi kita. Ada perjumpaan pribadi, pengalaman rohani dengan Tuhan. Ya, kalau saya seorang hamba Tuhan, kemudian tidak cukup anak saya otomatis pengikut Yesus. Tidak, harus ada pengalaman pribadi, saudara ya, pengalaman pribadi. Nah, karena kita punya pengalaman pribadi, ya ketemu dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, bertobat ikut Dia. Maka kita layak, saudara, disebut saksi Kristus. Ya, layak enggak? Jangan saudara kemudian, wah, aku enggak layak kok jadi saksi Kristus. Enggak usah hidup sebagai saksi Kristus. Jangan, saudara. Kita semua layak karena sudah punya pengalaman. Dan kita mengenal Tuhan dari firman Tuhan. Jadi kehidupan Tuhan Yesus, firman Tuhan itu sekarang sudah dicatat dalam Alkitab. Di situ kita juga melihat Tuhan, melihat perbuatan Tuhan. Nah, itu yang kita saksikan, saudara. Ya, itu yang kita saksikan. Walaupun kita bukan seorang pewarta Injil, saudara, tetapi segenap hidup kita adalah suatu kesaksian. Segenap hidup kita haruslah suatu kesaksian. Nah, dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun. Kalau saya seorang hamba Tuhan, di gereja saya hamba Tuhan, di keluarga saya hamba Tuhan, di
tempat di mana saya tinggal, saya hamba Tuhan. Jadi kapanpun, dimanapun kita saksi Kristus. Di tempat kita tinggal, di RT kita saudara, di RW kita, di tempat kita bekerja, di keluarga, keluarga besar ya, apalagi keluarga besar kita banyak yang belum kenal Tuhan. Di situ kita saksi Kristus saudara. Dan kapanpun, tidak ada pensiun, tidak ada pensiun. Menjadi saksi Kristus itu sampai akhir hidup kita saudara. Tidak ada pensiun. Ya. Sampai mati kita adalah saksi Kristus. Amin. Tidak ada kata pensiun. Ya, kalau pegawai negeri ada pensiun. Pak Manur mungkin juga hampir pensiun ya Pak ya. Wah enak. Dapat pensiunan Pak. Pak Yusuf juga sudah pensiun ya, Pak Polisi pensiun, ASN pensiun, mungkin juga pegawai swasta juga ada pensiun, dapat pesangon saudara. Tapi menjadi saksi Kristus gak ada pensiun, sampai akhir hidup kita. Ya, dan juga tidak ada istirahatnya. Terus aku tak cuti dulu jadi saksi Kristus, tidak ada. Sampai mati. Kita adalah saksi Kristus, dimanapun, kapanpun, ya, dimanapun. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Tidak usah kita baca ya, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Adalah loh saudara, predikat kita. Jadi menjadi saksi Kristus, garam dunia, terang dunia itu sama. Kamu adalah loh, saudara. Bukan kamu tak kasih tugas menjadi garam, setelah tugas tak ambil, tak tarik, kamu enggak lagi menjadi garam dan terang, tidak. Adalah. Ya. Kamu adalah, ya kalau ada orang yang pegang jabatan direktur, kamu adalah direktur. Bukan hanya kamu tak kasih tugas menjalankan pekerjaan seperti seorang direktur, bukan. Tapi kamu direktur, itu jabatanmu. Nah, jabatan kita, predikat kita, status kita, identitas kita adalah garam dan terang. Saksi Kristus, saudara-saudara ya. Nah ini penegasan bahwa aku adalah saksi Kristus. Saya ingin tegaskan ya, teguhkan ya, saya ingin teguhkan saudara-saudara, saudara dan saya. Tegas, saksi Kristus. Ini kita pegang dulu saudara, walaupun mungkin nanti dalam menjalankan fungsi kita cukup berat saudara ya. Tetapi pegang dulu. Ya, pegang dulu, yakin dulu, mantap dulu, aku saksi Kristus. Ya. Lagu Sekolah Minggu mengatakan, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Ada lagu Laskar Kristus ya. Aku Laskar Kristus, ya, dari kecil sudah ditanamkan. Bahwa kita ini adalah laskar-laskarnya Kristus, saksi-saksinya Kristus, pahlawan-pahlawannya Kristus, saudara-saudaranya. Luar biasa. Ini luar biasa. Bagi saya ini suatu kehormatan. Bagi saya suatu kehormatan. Maka saya juga mau melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dimanapun saya berada, saya berusaha untuk menjadi saksi Kristus. Apalagi di masyarakat, saudara. Di masyarakat, di tempat kita berada, disitulah kita tiap hari harus menjadi terang. Harus menjadi berkat. Tuhan Yesus sudah naik, saudara. Tugas menyaksikan kasih Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, diberikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah selesai di dalam menyelamatkan kita sehingga dia pulang
ke asalnya, saudara, kembali ke asalnya. Nah, tugas diberikan kepada kita, status diberikan. Ya, kita mau seluruh hidup kita adalah suatu kesaksian. Ya, dimanapun, cara kita berpakaian, ya, sikap, keramahan, keaktifan kita di kampung, saudara. Kayaknya itu kecil, sepele, saudara, tetapi itu paling real, saudara. Di tempat kita bekerja, di tempat kita studi, ya, bagi para mahasiswa. Dimanapun kita harus menjadi garam dan terang, saudara, ya. Dimanapun. Nah, ada satu contoh, ya, ada beberapa, tak kasih dua contoh. Yang pertama ada seorang namanya Christian Hadinata, ya. Saudara pasti tahu legenda bulu tangkis ini, ya, legenda hidup, kayaknya masih hidup sampai hari ini. Namanya adalah Christian Hadinata. Itu yang gambar yang sini, ya, ini masih muda, pakai kalung salib. Pakai kalung salib. Dia waktu main badminton selalu pakai kalung salib. Jadi ini yang sudah sepuh, ya, ini waktu masih muda. Ada tulisan BNI, saya enggak promosi soal BNI. Kebetulan sponsornya waktu itu, ya, sponsornya. Nah, pada waktu final, ya, Thomas Cup tahun 1986 di Istora Senayan. Saya pernah bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Usia, mengikuti sidang sinode, sidang raya sinode di Istora Senayan. Wah, itu rasanya senang, saudara. Kalau selama ini hanya lihat di TV, ya, Istora, orang main bulu tangkis di Istora. Waktu itu kami bersidang di Istora, gak tahu tahun berapa, mungkin Bapak Gembala masih ingat. Kalau saya tahun-tahun itu gampang lupa, saudara. Angka-angka itu gampang lupa, nomor HP saya aja saya sering lupa. Jumlah uang yang saya punya saya juga lupa. Yang angka-angka saya gampang lupa, saudara. Umur saya berapa gampang lupa. Jadi tanggal lahirnya Pak Usia berapa saya tidak ingat. Satu pun tanggal lahir saudara saya tidak ingat, kecuali istri saya dong. Sama Isa dan Kefas. Ya, senang sekali waktu itu kami bersidang di Istora. Nah, di Istora itu terjadi atau berlangsung final Thomas Cup, ya, tahun 1986. Christian waktu itu berpasangan dengan Hadibowo, ya. Sedangkan lawannya adalah Sangkuan berpasangan dengan Gauliang dari Cina, saudara, dari China. Ini babak final, saudara. Harapan waktu itu tim ganda ini, Indonesia ini bisa menang, saudara. Nah, di set terakhir, setelah terjadi rally panjang, smash pemain dari China, saya lupa apakah Goliang atau Sangkuan yang smash, tapi yang pasti salah satu dari mereka smash keras, saudara, dan jatuh di luar lapangan. Jadi shuttlecock itu jatuh di luar lapangan. Indonesia waktu itu penontonnya bersorak-sorai dan wasit menyatakan out. Bola keluar, shuttlecock keluar. Tetapi ada keanehan. Christian Hadinata mendekati wasit atau Yuri. Bola tadi masuk. Loh, bola di luar. Tetapi itu sudah menyentuh kepala saya. Menyentuh rambut saya. Sehingga keluar. Lalu poin diberikan kepada pemain Cina dan Cina juara, saudara. Nah, selesai pertandingan didekati wartawan. Kenapa kamu enggak diem aja tadi? Harusnya Indonesia juara. Harusnya kamu juara, tetapi kenapa kau bilang sama wasit? Bolanya in, masuk. Dia tunjukkan salibnya, saudara tahu? Ini. Dan saudara tahu, Anda tahu nama saya? Christian.
Kenapa saya lakukan itu? Karena saya seorang Kristen. Wah, luar biasa saudara. Saya lihat ini di websitenya PB Jarum. Saudara. Saya lihat langsung. Walaupun ada pendeta-pendeta yang menceritakan ini agak berbeda. Tapi saya untuk tahu pastinya saya lihat di websitenya PB Jarum. Itu kisah yang benar seperti itu saudara. Jadi Christian Hadinata ini tidak mau menang dengan cara curang. Kalau dia diem aja mungkin, atau bisa dipastikan Indonesia juara saudara. Tapi untuk apa kalau dilakukan dengan curang? Akhirnya Tina yang juara saudara. Tapi dia lakukan itu karena dia sadar. Aku seorang Kristen. Aku seorang Kristen. Kalau kita kira-kira gimana saudara? Ada kesempatan untuk kita curang, menguntungkan kita manfaatkan itu atau kita tidak melakukan. Karena kita ingat aku orang Kristen, aku saksi Kristus. Mari kita yang berdagang, jangan curang saudara. Saya mengalami sendiri ketika bekerja sebagai sales roti saudara. Bos saya ngajari saya, roti yang BS itu oper ke toko lain. Itu hati saya berontak saudara. Saya waktu itu sudah full timer ya, pelayanan di Temanggung. Tapi karena sering saya ceritakan ya, beli sampo tidak bisa, beli sabun tidak bisa, handuk sudah rusak semua, sikat gigi rusak semua. Saya butuh uang, tapi saya juga tidak mau menjadikan ladang pelayanan sebagai ladang cari uang. Saya harus cari di luar. Bos saya mengajari roti yang BS, oper ke toko lain. Karena saya karyawan saudara, saya lakukan. Tapi hati saya berontak. Dia sendiri seorang Kristen saudara, bahkan seorang pengurus gereja. Ya, di kota Magelang. Tapi ngajari kayak gitu. Saya tidak mau lakukan saudara, tapi hati saya tidak sejahtera sama sekali. Nipu orang saudara, nipu pemilik toko, nipu konsumen. Curang. Saya lakukan itu bukan atas kehendak saya, karena perintah bos, saudara. Saya tidak bisa melawan. Setahun saya diajari kayak gitu enggak kuat. Akhirnya saya keluar, berhenti. Dan saya yakin praktek hidup seperti ini banyak dilakukan anak Tuhan. Tidak bisa menjadi kesaksian. Dan roti yang saya oper tadi, besoknya saya kasih lagi ketika kirim roti baru. Sudah jamur saudara. Ditanya, loh mas, roti ini yang kemarin kok jamur gitu. Wah mungkin keliru bu, saya bilang begitu. Ngapusi lagi saya saudara. Mungkin keliru saya waktu setor kemarin. Kita belajar kepada Christian Hadinata, saudara. Jangan melakukan kecurangan. Ya, di tempat kita bekerja. Jangan lakukan kecurangan. Berlakulah jujur, integritas harus kita jaga. Karena apa? Seluruh hidup kita adalah suatu kesaksian. Kemudian contoh yang kedua. Leandro de Sousa. Leandro de Sousa, apa yang agak aneh namanya ya. Nama-nama gini-gini saya susah. Lah, nama-nama anak sekarang juga susah-susah. Saya waktu baptis Kenso itu, saya sudah menghafalkan berhari-hari sudah, 1 bulan. Selama katekisasi tak eling-eling. Kenso, siapa? Pas baptisan saya lupa saudara. Karena nama-nama sekarang itu wah sulit-sulit saudara. Stanley, ya ada Kensi, Kenso, Nadine, wah itu nama-namanya susah bagi saya. Kalau saya gampang Harto, ya, itu. Soeharto, Bejo, ya itu gampang. Puji, ya gampang. Supri,
Joko. Pak Joko Susanto ya. Bu Linda. Gampang-gampang. Suhartini. Mungkin ada di sini yang namanya Suhartini. Jadi nama ini susah bagi saya. Siapa tadi? Leandro de Sousa. Ini orang Brasil, saudara. Kalau ada di antara saudara namanya Leandro de Sousa, saya pastikan saudara bukan orang Brasil ya. Orang Semarang. Saudara, Leandro de Sousa ini seluruh tubuhnya 95% itu ditato, saudara. Wah, ngeri sekali. 95% loh, hampir tidak ada bagian tubuh yang tidak ditato. Mungkin yang di kepala, saudara. Karena ada rambutnya sehingga nggak perlu ditato. Tapi seluruh tubuhnya itu penuh dengan tato, saudara. Dan bukan hanya tato yang bisa dihapus. Tapi tato permanen. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia adalah seorang kriminal, saudara. Seorang kriminal, pecandu narkoba, bahkan pengedar narkoba, ya, terlibat dalam kartel. Kemudian juga melakukan banyak dosa seksual. Itu kan memang satu paket, ya, satu paket. Jadi narkoba, kriminal, dosa seksual itu satu paket. Ya, ada cerita seorang anak muda ditawari oleh seseorang perempuan. Oh enggak mau aku, itu dosa. Oke, kalau begitu ngicipi inilah narkoba. Dicipi dikit aja, rasanya nikmat. Dia pikir lah kalau hanya minum pakai narkoba aman lah. Tapi kalau sudah melakukan dosa seksual, sorry. Dia coba, saudara, icipi narkoba, nikmat, dia coba terus. Akhirnya apa? Berkembang dosanya, sampai ke dosa seksual. Nah, Leandro de Sousa, seorang kriminal, seorang pecandu narkoba, seorang pelaku dosa seksual, saudara, suatu ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, suatu pengalaman rohani yang luar biasa dahsyat waktu itu. Dan hal itu membuat dia bertobat, saudara. Wow. Dari seorang penjahat, seorang pelaku kriminal, kelas kakap, saudara. Ketemu Tuhan Yesus, bertobat. Dan setelah bertobat, dia sadar. Posisi sekarang saya adalah saksi Kristus. Pengikut Kristus, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tampil dengan tubuh bertatu seperti ini enggak mencerminkan hati saya yang baru. Hati saya sudah baru. Tapi tubuh saya penuh dengan tato. Padahal saya harus hidup sebagai saksi Kristus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia harus menjalani operasi laser, saudara, untuk menghilangkan tatonya. Dan itu menyakitkan, saudara. Dimulai dari tahun 2023. Jadi belum lama, saudara, 2023. Dimulai operasi itu perlu waktu lama, saudara. Tahun 2024 masih, ya toh? 2023 hitamnya kayak gitu, 2024 sudah agak kurang. 2025 baru berhasil. Tatonya hilang, saudara-saudara. Tapi itu proses yang sangat menyakitkan. Menyakitkan, saudara. Karena tatonya itu di dalam tubuh. Nah, saya berpesan dengan ada seorang pun di antara saudara yang mentato tubuh, saudara. Jangan ditato tubuh kita, ya. Jangan ada yang pakai tindik-tindik segala yang laki-laki. Kalau perempuan enggak apa-apa. Enggak usah laki-laki pakai tindik segala, ya. Kita harus tampil sebagai saksi Kristus. Nah, setelah menjalani operasi laser begitu menyakitkan, saudara, dia kemudian menjalani suatu kehidupan yang baru. Dimanapun, kapanpun, dia hidup sebagai saksi Kristus. Luar biasa, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Leandro de Sousa. Saya membayangkan
kayak apa ya? Hatinya, ya, kerinduannya. Sampai rela dilaser tubuhnya. Sampai kayak gini. Satu tujuan. Saya ingin jadi saksi Kristus yang memberkati orang banyak. Saya mau jadi berkat jadi berkat bagi orang banyak. Saudara, mari. Mungkin kita terasa sakit untuk menyangkal diri. Ya, penyangkalan diri itu sakit. Kepengennya ya berbuat yang dosa-dosa sedikit. Kepengennya ngejar kesenangan ini itu, saudara. Tapi harus disangkal demi saya jadi berkat bagi orang. Saudara. Mari kita yang sudah hidup baru ini, kita mau seluruh hidup kita menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian. Ya, dimanapun, kapanpun, kita harus menjadi kesaksian. Kita akan akhiri dengan membaca satu ayat, saudara ya. Matius pasal 25, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini, mungkin kita bukan seorang pewarta, tetapi seluruh hidup kita, seluruh perbuatan kita, itulah yang menjadi kesaksian. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita angkat pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Kita perlu diproses oleh Tuhan agar kita menjadi saksinya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau jadikan kami saksi-saksi-Mu. Engkau beri kami Roh Kudus yang memberi kami kemampuan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami rindu hidup kami Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Oh, terima kasih untuk karya-Mu Yesus yang telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami telah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, menyegarkan kembali panggilan kami sebagai seorang pengikut Kristus, seorang saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Engkau jadikan kami garam dan terang. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk identitas ilahi, identitas yang baru ini. Kami percaya Roh-Mu ada pada kami dan menolong kami semua Tuhan, sehingga kami mampu melakukan segala perbuatan yang baik, sehingga melewat kesaksian hidup kami, Bapa dipermuliakan, kasih Tuhan diberitakan, dan banyak orang mengenal Engkau. Yesus sudah naik ke surga. Sekarang tugas kami untuk menyaksikan kasih Tuhan bagi dunia. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar menjadi berkat bagi keluarga kami. Apalagi ada banyak keluarga kami yang belum dalam Tuhan. Pakai kami untuk memenangkan mereka ya Tuhan. Di tempat kami bekerja, di masyarakat, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, dimanapun kapanpun kami tetap saksi Kristus. Sampai Tuhan datang, sampai kami pulang kepada Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat lewat perkataan perbuatan kita. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Baik, kita akan menyimak warta jemaat. Baik, kita akan memberikan korban persembahan. Petugas boleh mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti kita angkat pujian hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Sama-sama kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur, terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kembali kami diingatkan tentang kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat yang terindah buat kami. Biarlah kami Tuhan yang ada di dalam dunia ini, di muka bumi ini, menjadi alat bagi Tuhan, menjadi saksi di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami Tuhan boleh menjadi garam dan terang. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan korban kami untuk kelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Para petugas juga diberkati oleh Tuhan. Kami akan memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Kuasa maut telah dikalahkan.
berdiri, selanjutnya serahkan pada hambanya untuk doa berkat. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Tuhan, sekali lagi kami dengan merendahkan diri di hadapan-Mu kami datang Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab hari ini kami boleh merayakan, boleh memperingati hari di mana Tuhan Yesus yang telah selesai menjalankan tugas menyelamatkan orang berdosa dan kembali ke surga, kembali kepada keilahiannya. Sungguh kami bersyukur sebab Roh-Mu sudah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Yang memberikan kepada kami kemampuan untuk kami hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Memberkati dunia, menerangi dunia yang gelap ini, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus memenuhi hati kami, menguasai hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami keluar buah-buah perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Kami serahkan ya Tuhan segenap kehidupan kami yang hadir saat ini, baik secara pribadi maupun keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu atas kami kekal, tidak akan pernah habis. Berkat-Mu atas kami itu seperti air yang mengalir, tiada henti-hentinya. Kami percaya setiap keluarga kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami yang masih sekolah juga diberkati Tuhan. Biaya yang mahal juga Tuhan akan cukupkan. Kami yang masih nganggur, belum punya pekerjaan, Tuhan pasti akan berikan pekerjaan. Kami yang belum punya tempat tinggal yang tetap, sementara harus kontrak, harus kos, Tuhan pasti kasih. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, jadikan kami di tempat kami berada menjadi garam dan terang. Kami rindu gereja-Mu di tempat ini, dibawa Tuhan menjadi gereja yang dewasa, gereja yang takut akan Tuhan, mengalami pemulihan, juga terjadi pelipat gandaan Tuhan. Kami rindu jumlah umat-Mu ditambah-tambahkan dari hari ke hari. Bahkan kami rindu masyarakat di sekitar gereja ini dimenangkan oleh Tuhan. Kami juga rindu orang-orang di sekitar kami dimenangkan oleh Tuhan. Oh terima kasih, kami bahkan berdoa buat bangsa kami, Tuhan kiranya limpahi anugerah. Anugerah keselamatan Tuhan, kemuliaan-Mu dicurahkan atas negeri kami, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kiranya damai sejahtera Allah turun atas kota Semarang ini, turun atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dimanapun, Tuhan jadikan alat-Mu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Gembala, untuk saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan siapapun yang sakit. Haleluya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi supaya kami boleh pulang dengan selamat membawa berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, tengadahkan
ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Terimalah berkat ini dengan percaya. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.